وسلموا تسليما Saya atas nama pribadi sekaligus Ketua Korin Jakarta Pusat mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama tahun ini banyak kesalahan, kekurangan, tindakan, ataupun juga ada janji. Tapi janji politik insya Allah udah selesai semua kayaknya. Nggak ada utang janji politik, ada sah tapi. Ya, tapi alhamdulillah sekali lagi atas nama Korin Jakarta Pusat mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan, karena manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Maka pada malam hari ini kita sebagai pimpinan Korin Jakarta Pusat dan seluruh anggota mohon maaf yang sebesar-besarnya pada pimpinan pusat Kiai Lutfi Hakim MA. Selamat datang juga Waketum Pak Kiai Darkasi dan Sekjen Ustadz Daniel Alhas. Yang kedua, kita sebagai organisasi Forum Betawi Rempuk di Jakarta Pusat, sini kebetulan hadir semua TNI, Polri, dan Muspika. Kita selalu mengarahkan bagaimana Forum Betawi Rempuk di Jakarta Pusat harus bersinergi dengan aparat TNI, Polri maupun pemerintahan, Muspikanya. Bagaimana kita harus yang pertama menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah Jakarta Pusat. Terusnya juga dengan antar ormas juga, insya Allah di Jakarta Pusat kita selalu sinergi, selalu kondusif. Bagaimana SDM yang ada di wilayah Jakarta Pusat kita sama-sama kelola, walaupun masih di luar, insya Allah kita yang pertama jaga keamanan dan kenyamanan di wilayah Jakarta Pusat. Dan sekaligus juga saya sedikit mengarahkan bagaimana FPR itu harus menjadi contoh kebaikan di masyarakat, banyak hal positif. Oke, insya Allah di Jakarta Pusat banyaklah kegiatan-kegiatan di Gaduh, yang utama adalah santunan yatim itu selalu ada di wilayah Jakarta Pusat. Dan malam hari ini halal bihalal sekaligus pembukaan acara pengajian lintas Gaduh Korin Jakarta Pusat yang setiap bulan sekali kita adakan keliling dari gardu ke gardu yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Jadi insya Allah mumpung ada Dandim, Polres, dan Wali Kota, kita selalu bersinergi dengan masyarakat, dengan aparat pemerintah, bagaimana FPR ke depan lebih baik lagi, lebih rambuh lagi, dan lebih bermanfaat buat masyarakat banyak. Dan yang terakhir, saya juga mengucapkan banyak terima kasih khususnya buat keluarga besar Forum Betawi Rempuk dan juga ada relawan di luar FPR. Alhamdulillah perjuangan kita kemarin tidak sia-sia. Jadi alhamdulillah saya terpilih mewakili abang-abang semua di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ya Bu, ini Pak Wali Kota, insya Allah saya di Komisi A nih Pak. Insya Allah, kita ketemu nih. Ntar kalau yang nggak sinergi sama MPR, tinggal urusan kalau udah dilantik. Ya. Yang penting sinergi insya Allah. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan sampai pelantikannya dan lebih bermanfaat, dan semua aspirasi wilayah Jakarta Pusat akan kita perjuangkan. Karena kita setiap kampanye nih, mohon izin Kiai, kita kalau kampanye itu program unggulan kita adalah pondok pesantren gratis bagi anak-anak yatim. Kenapa pondok pesantren gratis? Karena mungkin Polres tahu, Kodim tahu bagaimana anak-anak kita sekarang yang tawuran bukan FPR Pak, tapi anak-anaknya. Yang telepon bapaknya, tahu anaknya di Polsek, itu sering. Bapaknya FPR, anaknya ribut ketangkep di Polsek, gitu. Jadi bagaimana program unggulan kita yaitu pondok pesantren gratis untuk menciptakan anak generasi muda kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Jadi percuma kalau titelnya sarjana hukum, profesor segala macam, tapi akhlaknya nggak ada. Itulah kemarin kampanye kita bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Itulah landasan utama sehingga nanti kalau memang dia profesor, sarjana hukum, ataupun nanti wali kota jadi kodim segala macam, tapi dasarnya adalah agama yang kuat. Jadi itu mungkin
Itu aja sedikit penyampaian dari saya. Sekali lagi kita jaga kerempukan di Jakarta Pusat. Insya Allah dengan halal bihalal ini sekaligus pembukaan pengajian lintas gardu Polres Jakarta Pusat akan menambah kekuatan kerempukan khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum MPR se-Jabodetabek, Kiai Haji Lutfi Hakim, yang kami hormati Ketua Korwil MPR Jakarta Pusat, yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman MPR yang kemarin sudah bersama-sama mengamankan Kota Jakarta Pusat ketika pelaksanaan Pilpres dan Pileg, di mana Kota Jakarta Pusat secara menyeluruh kondusif, ya, dan itu menjadi prestasi kita sebagai warga Kota Jakarta Pusat. Kalau di daerah lain, di wilayah lain, saya dengar ada riak-riak yang cukup menonjol, tapi di Jakarta Pusat, alhamdulillah aman ya, Pak Kompol ya, alhamdulillah. Dan yang keempat, pesan dan harapan Pak Wali Kota adalah selanjutnya kita menghadapi kegiatan politik pilkada, di mana pilkada ini juga meminta kita untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan politik ini, walaupun nanti pilihannya berbeda, namun kita tetap bersaudara. Bagaimanapun, hidup ini tidak hanya hari ini, tapi hidup ini adalah masa depan kita masih panjang. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengamankan jalannya pilkada gubernur kita. Dan harus diingat bahwa pilkada ini bukan pilkada DKI, tetapi pilkada daerah khusus Jakarta, DKJ. Kemarin undang-undangnya sudah diteken oleh Pak Presiden, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Jadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta Pusat yang selama ini sudah menjadi kota global, dengan adanya Undang-Undang DKJ ini, mudah-mudahan tambah lebih lagi global, sehingga masyarakatnya, warga Jakarta Pusat, tambah lama tambah sejahtera. Kita harapkan begitu. Betul ya Pak Ketua? Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibilang tadi kondusif, ya, karena ke depan ada kegiatan lain yang memang wajib harus kita amankan bersama. Kita mohon bantuan dari FBR, khususnya FBR Jakarta Pusat, untuk membantu mengamankan situasi Polres Metro Jakarta Pusat ini aman, kondusif. Mohon bantuan rekan-rekan sekalian. Maka hanya kalau polisi sendiri yang bekerja tidak akan berhasil tanpa ada bantuan masyarakat, tokoh agama maupun yang lainnya. Ya, selebihnya kami dari Polres Metro Jakarta Pusat mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang saat ini tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Kegiatan ini setiap tahun, dulu di sini juga sama,
seperti ini, dan tiap saat saya lihat ada kemajuan-kemajuan, terutama kegiatan ataupun program EPR ini sangat bagus, membantu daripada 3 pilar. Kita lewati proses pemilu kemarin yang orang luar melihat mungkin ini sangat mencekam, tetapi kita bisa laksanakan dan alhamdulillah sukses. Tinggal nanti pelantikan bulan Oktober ya di DPR. Berikutnya lagi belum selesai ini nanti tahapan pilkada. Mudah-mudahan kita tetap bersinergi. Di bidang lain masalah kriminal. Seluruh wilayah mungkin dari mulai Tanah Abang, Sawah Besar, Johar, Cempaka Putih saya tahu. Kita sering bersinergi di lapangan, terutama mengatasi tawuran dan sebagainya. Kita bisa tekan itu. Termasuk program daripada sekarang Ketua atau Korwil Jakarta Pusat mengadakan pengajian untuk anak-anak kecil. Nah inilah yang sangat bagus. Karena apa? Anak kecil itu ibarat kertas yang masih putih, bersih. Tinggal kita mau isi apa gitu kan. Tapi kalau diisi dengan pengajian diarahkan, insya Allah mereka tidak akan terkena ataupun ikut-ikutan kegiatan yang negatif. Abang Heri Kustanto atau lebih akrab kita kenal dengan Heri Bewok beserta tim sus dan pengurus serta semuanya, tamu undangan yang hadir, Kesbang Pol yang mewakili wali kota, Bapak Rahmat, juga dari Kapolres Metro Jakarta Pusat yang diwakili oleh Kasat Intel Kompol Andriansah, dan juga yang mewakili Dandim Jakarta Pusat Pas Intel. Tasyakuran atas terpilihnya Korwil Jakarta Pusat Bang Heri Bewok untuk bisa menjadi wakil kita di DPRD Daerah Khusus Jakarta. Alhamdulillah. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Korwil Jakarta Pusat dan jajarannya, di mana dalam kesempatan ini saya bisa bertatap muka, bermuajah, bertatap wajah dengan abang-abang dan kompol sekalian untuk menyampaikan satu hal. Pertama, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan amal ibadah kita sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus ini yang penting, minta maaf. Karena kalau bicara dosa, bicara salah, pimpinan paling banyak salahnya daripada anak buahnya. Ketua Gardu paling banyak salahnya daripada anggotanya. Korwil juga begitu juga, paling banyak salahnya dibanding Ketua Gardu dan anggota. Lah yang lebih paling banyak salahnya adalah pimpinan pusat. Yang seharusnya pimpinan pusat datengin abang-abang satu-satu untuk minta maaf, namun karena keterbatasan waktu, bisa 7 kali puasa, 7 kali lebaran, tidak kelar-kelar. Nah oleh karenanya alhamdulillah Korwil mau memfasilitasi kita kumpul, sehingga dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika sepanjang tahun ini baik ada kata, tindakan atau kebijakan yang kurang berkenan di hati abang-abang dan empok-empok sekalian. Oleh karena itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Begitu pula dengan seluruh pimpinan pusat, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Abang-abang, dengan keberhasilan Bang Bewok itu sudah membuktikan apa yang sepanjang ini kita yakini, di mana ada kerempugan, di situ ada kemenangan. Dan ini
bukan satu-satunya. Di Korwil Tangsel, korwilnya pun sama. Jadi untuk kali ketiga. Di Tangkot dulu juga almarhum. Jadi sampai kedua kali, saat mau kali ketiga Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Korwil Kota Bekasi juga dulu begitu, Bang Oman Abdurrahman. Jadi ini semua berkat kerempukan kita, termasuk Korwil Jakarta Utara. Cuma karena kemarin naik tingkat DPR RI, itu pun masih alhamdulillah runner up. Ya, masih ada harapan lah buat PAW. Suaranya pun lumayan banyak karena yaitu modalnya kerempukan doang. Kalau yang lain pakai modal duit sampai miliaran, tapi alhamdulillah kita modal kerempukan dan bisa mengantarkan korwil kita untuk menjadi anggota dewan. Kalau bicara suara, alhamdulillah suaranya mah paling dikit kan begitu. Tapi karena pengabdiannya yang luar biasa, pada akhirnya Allah balas hari ini. Sehingga Bang Heri Bowo bisa mewakili kita di DPRD Jakarta. Dan dia akan tetap menjadi korwil abang-abang. Sebab dia janji politiknya belum kelar, 5 tahun juga dia harus urusin abang-abang juga kan. Masa begitu udah jadi kita lepas, ntar yang senang orang lain kan. Jadi biar bagaimana dia tetap punya kewajiban jaga dan pelihara abang-abang sekalian. Jadi kalau ada reses ya abang-abang lah yang juga harus dilibatkan. Ada program-program yang positif, paling tidak FBR yang dilibatkan. Karena Pak di Jakarta Pusat dulu itu harusnya hak kita, tapi diambil orang lain. Dulu kita dukung orang lain, bener kan? Udah kita dukung jadi kagak inget sama kita. Diundang nggak datang. Kali airnya sekardus kagak juga. Ketua-ketua gardu laporan. Ya belum waktu, belum sempat. Enggak kayak udah sering banget diundang. Oh ya udah, jangan takut lah. Kita ini didirikan dengan doa. Saya bilang doain aja. Insya Allah ada jalan untuk menegurnya. Ini waktu masih korwilnya Bang Jenal. 2000 berapa itu? 2012 ya. 2012. Saya nggak perlu sebut orangnya toh. Ya. Tapi kemudian yakinlah karena doa-doa kita. Tahu-tahu ada orang manggil. Bisa kemari nggak? Bisa. Terus ngapain? Ini tagih utang. Wah, utangnya berapa? 1 miliar. Buktinya ini, kita tagih sampai ketua umumnya ikut campur, tapi pada akhirnya begitu dia tahu itu utang suruh bayar. Besoknya kalau ketemu saya itu dari jauh udah langsung sujud aja, Kiai maafin loh, nggak ada urusannya sama saya bang. Abang urusannya sama teman-teman di Jakarta Pusat. Nah hak itu sekarang kita ambil. Yang ambil siapa? Korwil. Itu hak kita. Makanya jangan ragu dengan doa-doa kita. Nah oleh karena itu saban malam Jumat gardu itu isilah dengan pengajian, baca yasin, tahlil, sholawat, nariyah. Doain yang telah mendahului kita agar amalnya diterima, kuburnya dikasih luas dan diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat itu bukan hanya abang-abang di Jakarta Pusat tapi sejabodetabek. Kalau kita
belajar teori kuantum itu frekuensinya ketemu sejabodetabek oleh doa-doa kita. Kita hidup ini menghidupkan organisasi hanya dengan doa. Kita ini apa? Kita semua bukan pejabat. Di FBR itu nggak ada kayak ormas lain. Penasehat, pembinanya, pejabat, ini. Kita dari dulu berdiri sampai hari ini hanya kumpulan orang kampung, tapi yang tidak pernah kampungan. Makanya jangan khawatir, karena modal kita adalah doa. Sehingga kita nggak percaya diri, biarin aja orang lain mau siapa kek dijadiin penasehat, dijadiin pembina. Kita mah emang begini, siapa di atas kita? Tidak ada pejabat, tidak ada jenderal, tidak ada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah selesai. Makanya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kita yakin bahwa Allah selalu ada bersama kita. Itu pun kalau gaduh diisi dengan pengajian, bukan hanya kondisian. Sholawat nariyah dibaca, jangan kagak dibaca sama sekali. Agar apa? Frekuensinya nyambung antara kita semua anggota sejabodetabek. Apalagi kalau kemudian seban malam Jumat saudara-saudara kita yang telah mendahulu kita doain, itu amat sangat senang. Gimana untuk malam ini tentunya lagi? Alhamdulillah acara halal malam hari ini sukses, lancar, dan juga undangan yang kita undang dari PPS, dari kota, seluruh kodim, semuanya hadir untuk masyarakat, dan juga beberapa ormas juga yang kita undang alhamdulillah hadir semua. Itu bukti bahwa acara halal ini kita untuk sinergitas kita, hubungan kita dengan masyarakat, ketua masyarakat dengan tokoh ormas, dengan jajaran TNI Polri bersinergi khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Baik, pesan untuk anggota FBR yang ada di Korwil Jakarta Pusat, Pak Haji, pesannya tadi. FBR Jakarta Pusat, ini pesan kita bagaimana FBR itu harus tetap menjadi suri tauladan atau menjadi contoh kebaikan di masyarakat. Bagaimana FBR harus bisa bermanfaat di masyarakat, sinergitas baik di keamanan Kamtibnas khususnya kita jaga Jakarta Pusat yang kondusif, aman, damai, tentram, sejahtera. Bang Haji, sudah ada jenjang untuk DPRD, apa ada rencana untuk ada menempatkan pemimpin baru untuk Korwil Jakarta Pusat? Belum. Apa masih tetap memegang? Fokus untuk persiapan pelantikan dulu. Setelah dilantik, apakah nantinya Pak Haji akan tetap di FBR lagi? Insya Allah tetap tadi pesan dari pimpinan pusat, tetap kita sebagai ketua Korwil FBR Jakarta Pusat. Terkait acara tadi untuk santunan anak yatim berapa anak? Alhamdulillah malam hari ini ada santunan kurang lebih 150-an yatim. Itu selalu rutin juga setiap kegiatan kita di wilayah-wilayah, di gardu-gardu ataupun di kelurahan-kelurahan yang selalu kita laksanain di setiap bulan pasti ada santunan anak yatim. Itu salah satu program kita, termasuk selain pengajian, intinya kita siar bab keagamaan. Cukup biar pengajian untuk anak-anak itu gimana? Itu bukan anak-anak, jadi kita ada program pondok pesantren buat anak-anak yatim gratis. Itu bagaimana yang saya sampaikan, kita punya generasi anak bangsa, generasi muda yang beriman, berakhlakul karimah. Itu kuncinya dasarnya adalah agama. Jadi kita percuma titel profesor, dokter segala macam, tapi nggak punya akhlak, itu sama aja. Jadi itu sama aja anak juga kita. Gitu. Jadi itu salah satu program unggulan kita. Apa ada rencana untuk bersinergi dengan pemerintah untuk mendirikan pesantrennya? Itu saat ini kita ada beberapa pesantren yang sudah kerjasama, jadi insya Allah itu semua kita yang urus. Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya aja udah gede.